Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar-besarnya terutama kepada Ustadz Aan yang sudah mempersiapkan acara ini demikian baik, dan juga rasa respect saya kepada kawan-kawan lain yang terlihat begitu kompak. Walaupun saya baru kenal, terasa nih semangatnya bahwa kawan-kawan ini ingin melakukan perubahan mungkin ya di tempat yang mungkin bisa dibilang masih baru, tergolong provinsi baru, tapi kelihatannya kawan-kawan ini sudah otomatis tersaring gitu melalui program-program atau kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dijalankan mungkin akhir-akhir ini. Lalu untuk mempersingkat waktu mungkin saya coba langsung ini aja memberikan trigger. Mungkin jatuhnya ini bukan materi tapi lebih ke workshop singkat aja untuk memberikan trigger. Nanti silahkan kalau mau ditanyakan lebih detailnya seperti apa. Aku minta waktu sekitar 20 menit ya untuk menjelaskan ini, memaparkan ini. Jadi kita mencoba kupas tuntas, kita mulai dari yang manis-manis dulu ya. Pertama manis studi di Jerman, lalu fasilitas studi di Jerman seperti apa, lalu tantangan studi di Jerman. Nah, kalau misalkan kita cari ya di Google itu latar belakang kenapa Jerman itu mungkin beberapa pointers ini mudah untuk ditemukan. Aku cuma mungkin mau bahas 2 atau 3 aja. Yang pertama kualitas pendidikan yang merata. Mungkin kalau misalkan kita kuliah di Indonesia, misalkan kuliah di sini kampusnya UNG ya, Universitas Negeri Gorontalo, sama ITS itu udah beda, sama UGM lebih beda, sama ITB lebih beda gitu, baik kualitasnya maupun gengsinya. Nah, kalau di Jerman itu, kalau kita udah masuk satu universitas negeri, dimanapun, itu jarang banget yang, cuma masuk di sini ya, jarang banget gitu. Kenapa? Karena memang kualitasnya itu sama gitu. Ada memang beberapa universitas dan beberapa fakultas gitu. Jadi misalkan kita bilang TU München, itu enggak semua jurusan itu sangat sangat keren banget gitu. Hanya beberapa jurusan spesifik aja gitu. Tapi secara umum, let's say 90% menurutku kualitasnya sama. Itu yang menarik dari si Jerman. Lalu yang kedua, kalau misalkan dibilang kuliah gratis, benar nggak sih janjian bohong-bohongan nih gratis? Benar sih, kalau misalkan ini yang dibahas adalah tuition fee, ya tuition fee itu adalah uang yang dibayarkan ke sekolah, karena sekolah itu udah bikin kurikulum, kurang lebih seperti itu. Ya, dan lain-lainnya itu gratis, memang gratis. 97% mungkin gratis, dari 16 negara bagian kan hanya satu negara bagian, dan itu untuk semester baru aja. Jadi kecil banget angkanya, ya. Tapi memang ada biaya yang dibayarkan. Bohong nih, katanya ada kok biaya dibayarkan 300 euro. Jangan salah, jangan hanya sepotong dengar informasinya, tapi uang 300 euro ini dibayarkan untuk bayar semester tiket. Contohnya di Berlin ya, 300 euro. Harga semester tiket di Berlin itu, semester tiket tuh uang untuk transportasi bulanan, naik U-Bahn, naik S-Bahn, naik kereta, naik bis, macam-macam kendaraan umum, dan itu gratis ya, nggak usah beli lagi. Itu sekali bayar untuk 6 bulan gitu. Harganya itu hampir 90 euro per bulannya, dikali 6, 450 euro. Kan ini lebih mahal gitu. Jadi kalau kita bayar 300 itu tetap aja nggak kehitung bayar gitu. Kita bayar untuk subsidi semester tiket itu dan subsidi asrama dan kantin. Jadi kalau kita bayar di kantin, misalkan kita makan di kantin mungkin hanya 2 euro, 2,5 euro. Kalau di luar itu bisa minimal 5 euro, 4 euro, 5 euro, dan rasanya lebih enak, lebih 4 sehat 5 sempurna di kantin itu gitu. Jadi aku kurang setuju kalau misalkan itu dibilang bayaran gitu. Tapi yang pasti tuition fee-nya memang gratis. Lalu yang terakhir, yang satu lagi mungkin aku pick ini ya, ekonomi terkuat di dunia. Kalau misalkan kita ngomong Jerman, pasti kesan teknik nih, belajarnya pasti teknik gitu. Tapi jangan salah, kedokterannya Jerman itu udah lama banget, Heidelberg ya, itu udah tua banget gitu. Jadi bener-bener sudah matang gitu. Secara konsep dan pembentukan tuh udah bener matang. Jadi kalau ini bukan rumah sakit baru gitu. Jadi kalau kuliah di Jerman kedokteran udah sampai lulus itu kayaknya dokternya ini mikir 1000 kali untuk dia melakukan malpraktek deh, atau salah dalam bertindak. Karena apa? Karena saking susahnya gitu. Kalau boleh aku pilih satu jurusan aja yang paling susah di Jerman itu kedokteran. Sisanya sama-sama susah, sama-sama gampang, sama-sama susah. Tapi kedokteran itu apa ya? Susahnya itu spesial gitu.
Jadi temanku yang masuk sana itu bener-bener pinter, paling pinter gitu. Yang orang Indonesianya. Di sana dia bilang, kalau aku lulus aja tuh udah syukur gitu. Ini orang nih masalahnya nih saking pinternya tuh kayak gimana ya? Mungkin boleh sombong nih orang nih. Saking pinternya gitu. Orang nilainya tuh hampir perfect waktu waktu college itu hampir perfect. Setelah itu waktu kuliah dia ngomongnya tuh bisa kayak gitu. Jadi saking susahnya tuh dia bisa melembutkan hati. Saking susahnya itu ini. Ibaratnya waktu kita sama-sama persiapan bahasa college, saya tuh di apa ya? Dibully gitu sama dia gitu. Gini aja nggak bisa gitu. Tapi saking dia pinternya selisihnya jauh bener sama saya bilang nih orang kalau sombong boleh lah dia doang tapi satu orang yang lainnya nggak boleh sombong. Saking dia pintar, tapi kalau udah masuk dokteran, ya udah, aduh lulusnya udah syukur. Nah, saking saking ininya. Menurut saya sih susah ya. Jadi itu kedokterannya. Terus yang kedua ekonomi. Mungkin kita sempat dengar ya, kalau misalkan Prancis tuh setiap tahun pasti ada demo besarnya gitu. Demo besar jaket kuning gitu. Bukan UI ya, tapi misalnya jaket kuning itu imigran, pekerja imigran di sana. Lalu Itali kemarin, lalu Yunani, ambruk-ambrukan tuh. Yang nopang siapa sih? Jerman ini. Jerman yang paling paling tegar di EU. Jadi ekonominya sih nggak main-main gitu si Jerman itu. Mungkin kalau bisnis mungkin kurang tepat, tapi kalau ekonomi menurutku dia termasuk yang paling kuat. Dia nopang satu EU tuh ya Jerman ini. Nilai euronya bisa stabil, aku rasa karena si Jerman ini. Menurutku itu sih yang menarik dari si Jerman. Jadi mau kuliah apa aja, jurusan apa aja, ngasal aja. Kuliah apa jadi Jerman. Asal lulus kayaknya tetap oke sih kayaknya. Oke, ntar sisanya mungkin bisa ditanya. Nah, kalau kita mulai dari yang manis-manis kan. Waktu kuliah S1 ya di sini S1 di sini kuliahnya gratis, visanya relatif mudah. Terus izin kerja sambil kuliah itu memungkinkan setengah tahun. Jadi kalau hari itu ada 365 hari, 180 hari itu tertera di situ boleh sambil kerja. Gitu. Boleh kerja full bahkan 8 jam kali 180 hari itu boleh. Gitu. Nah, disinilah klausul inilah yang membuat Jerman itu logis. Kalau misalkan kuliah di Jerman tuh benar-benar gratis. Kenapa kita bisa kerja sambil kuliah? Nah, ini tidak dibahas seberapa sulitkah itu, tapi aku sendiri adalah pelaku orang yang harus kerja sambil kuliah, gitu. Dan alhamdulillah lulus. Nah, nanti next time kita mungkin di pertanyaan bisa kita bahas lebih detail gitu, seberapa sulit gitu atau tantangan kerja sambil kuliah seperti apa. Lalu berikutnya peluang magang di industri terbaik di Eropa. Jadi kalau misalkan kita kuliah di sana itu di terakhirnya mirip kayak di sini ada magangnya. Nah, kalau kita udah magang di salah satu industrinya, itu udah selangkah masuk industrinya Jerman, masuk ke pasar kerjanya Jerman. Jadi sangat saya sarankan kalau niatnya untuk masuk kerja di sana, di fase akhir kuliahnya, mulailah untuk mencari tempat misalkan magang atau tesis. Kalau tesis bisa di perusahaan di sana. Gitu, itu stepnya seperti itu. Bahkan kalau memang harus mundur 1 tahun demi masuk cari kerja, menurutku worth it. Selanjutnya, lulus S1, gampang banget dari S2, nggak usah mikir lagi, ngelamar aja udah pakai ijazah S1, pasti dapat, mesti dapat dah. Kenapa kita udah punya kualifikasi sama orang Jerman, dianggap seperti lulusan Jerman, dianggap seperti orang Jerman gitu. Kalau waktu S1 kita mengambil slotnya orang asing. Kalau masuk S2 karena kita lulusan Jerman, kita mengambil slotnya orang Jerman, 95% jatahnya. Jatahnya orang asing cuma 5%. Lalu kalau udah lulus S1, aduh mau cari kerja aja deh, bisa dikasih waktu 1,5 tahun untuk nyari kerja. Ngelamar sana, ngelamar sini, dikasih bisa 1,5 tahun. Nah, yang tengah ini menarik banget, program returning expert. Jadi misalkan kawan-kawan di sini ada, saya adalah aktivis Gorontalo. Setelah lulus di sana saya akan kembali ke Gorontalo. Oh, dipanggil kan, kamu masuk aja Bapeda. Siap Bapak, siap. Oh, udah pulang packing, Masya Allah, gajinya segini amat gitu. Padahal biasanya gaji buruh kasar di Jerman itu lebih besar daripada itu. Misalkan pada waktu kerja sambil kuliah ya, dia hitung-hitung sama lah. Kok kayak saya seperti buruh kasar di Jerman, seperti itu mungkin hitungannya. Nah, ada organisasi namanya GIZ, tadi yang tempat aku sebagai expert di sini. Nah, aku dikirim di sini, aku ambil skema diaspora expert. Jadi, aku masih kerja di Jerman, punya izin tinggal sana, balik ke Jerman sebagai expert, ngisi liburanku sebenarnya hitungannya volunteer, nah tapi hitungan itu ada gajiku asli di Jerman sana. Jadi menarik nih program-program dari Jerman. Itu namanya diaspora expert. Yang ini returning expert. Jadi dari bahasanya kelihatan kalau
Ini kawan-kawan yang udah lulus di sana mau kerja di negara sendiri, gajinya terlampau ngagetin supaya soft landing dikasih top up salary selama 2 tahun. Angkanya kalau nggak salah rata-rata 550 sampai 800 euro atau 750 euro. Jadi selama 2 tahun dapat tambahan gaji seperti itu. Jadi lumayan lah ya. Yang terakhir akademiker S3 di sini maksudnya ini seperti orang kerja. Jadi kalau orang S3 di sana bukannya bayar ya, tapi dibayar. Dan dibayarnya seperti orang kerja, dapat izin kerja juga. Jadi 2 tahun S3 permanent resident. Kalau misalkan S1 dan S2-nya di sana. Kalau S3-nya aja di sana, nggak langsung dapat memang. Tapi tetap dapat fasilitas mewah secara materi dan sosial. Bisa kerja, ini mewahnya seperti apa, dapat permanent resident, green card kalau di Amerika, kalau di Jerman blue card, dan gajinya akademiknya rata-rata tinggi lah ya, antara 25 sampai 35, cutinya banyak dan udah mengenal home office regelung ini WFH lah. Jadi kalau kita bisa deliver output kita dari rumah tanpa ada pandemi di Jerman udah kenal tuh namanya home office regelung, WFH lah istilahnya di sini. Dan berbagai tunjangan sosial termasuk untuk kita orang asing. Ini Kindergeld misalkan kita punya anak kita itu dapat tunjangan per kepalanya itu 205 euro. Jadi kalau aku punya 3 anak dapat 615 euro, nggak ngapa-ngapain sampai ini anak umur 18 tahun. Lumayan lah 10 juta nggak ngapa-ngapain ya. Terus baru-baru ini sejak 2-3 tahun ini ada namanya tambahan bonus. Itu jumlahnya berapa ya? Mungkin 105 atau 150 euro gitu. Ekstra untuk ditambahin anaknya karena ada partai yang minta terlalu kurang nih, ditambahin lah akhirnya 200 euro tambah 100 sekian euro, jadi hampir 1000 euro ibunya dapat transferan nggak apa-apain ya. Terus di sini kan kalau misalkan mau keluarga tuh hitungan apa namanya, misalkan oh saya mau menikah gitu, hitungannya tuh nggak cuma rumahnya gimana, mobilnya gimana, tapi kalau mau punya anak kan lahirannya gimana, kan takut ya di sini mau punya anak. Kenapa? Waktu sekali diiris tuh 40 juta, jebret 35 juta. Kalau misalkan sesar di sini kan, rata-rata aku tanya antara 30, 35 gitu, yang agak lumayan lah rumah sakitnya. Di sana aku 3 kali, bukan aku ya, istriku 3 kali lahiran, itu kita nggak pernah mikirin uang gitu. Jadi aduh mau ngelahirin, ya udah jalan aja santai, berapa, oke udah kayaknya udah ini deh, udah bukaan deh, ya udah jalan santai, bareng ngopi dulu, terus kita ke rumah sakit gitu. Nggak mikir lagi bayarnya gimana, karena udah ditanggung sama asuransinya di sana. Kita bayar asuransi, asuransinya itu asuransi mahasiswa. Dulu aku bayarnya nggak sampai 1 juta ya untuk satu keluarga. Jadi bapaknya bayar satu, ditanggung untuk satu keluarga. Dan kita mau kakinya patah, mau hidungnya patah, mau lahiran misalkan di sesar dan segala macam, nggak bayar apa-apa. Bahkan untuk anak pertama, ibunya bisa mengajukan, tuh kayaknya aku mahal deh kalau mau beli apa namanya stroller gitu, stroller sama baju-baju bayi kan mahal ya. Nah terus bilang ke negara Jerman dikasih tuh namanya apa ya lupa aku, pokoknya bantuan untuk anak pertama itu jumlahnya sekitar 1.200 atau sampai 1.500 euro. Lagi-lagi lumayan banget, bisa buat pulang ke Indonesia ngajak apa namanya orang tua sana balik. Nah, ini kita mulai masuk yang agak seru-serunya. Kalau kita lihat statistiknya ini angkanya masih bergerak ya, tapi aku cukup yakin angkanya antara 5.500 sampai 6.500 anak Indonesia yang sedang studi di Jerman. Banyak banget ya anak Indonesia di sana. Iya, kelihatannya. Tapi kalau kita lihat secara total, dibandingkan negara lain, kita nih nggak seujung kuku gitu. Kita kalah. Kalau Cina, India, Rusia nggak usah diomongin lah. Tapi sama Syria. Syria itu masuk ke Jerman, kebanyakan itu lewat jalur imigran. Waktu wisataan ke sana tuh lagi rame-ramenya tuh, yang apa namanya tragedi orang pakai kapal karet nyebrang terus meninggal di jalan, terus ada anak tenggelam dan segala macam. Nah ini Syria masuk lewat jalur itu, di jumlahnya lebih banyak yang terdaftar sebagai mahasiswa sekarang. Jadi kita masih bisa nih memanfaatkan potensinya Jerman ini masih gede banget dan nggak ada batasan. Kamu orang Indonesia udah tinggal dikit nih kuotanya, nggak ada gitu. Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin gitu. Poinnya adalah itu. Nah kalau misalkan oh iya kayaknya bagus nih ke Jerman. Nah kalau udah mikir ke sana, saran itu adalah
tiap calon mahasiswa nih harus terbekali dengan informasi dan persiapan yang detail sejak sebelum berangkat ke Jerman sampai lulus. Kalau sampai ke Jerman aja tuh relatif banyak yang bisa ngajarin, tapi sampai lulus itu nggak banyak. Jadi aku bisa katakan misalkan ada 10 orang yang datang ke Jerman, belum tentu 5-nya lulus. Gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Maksudku ini menarik, bayangkan kalau misalkan 10 orang dari Gorontalo berangkat, terus 10-10-nya lulus, kayaknya sih kalau kita ngomong perubahan ini memungkinkan, gitu, ya memungkinkan. Tapi memang persiapannya mesti mantap, benar-benar mesti mantap gitu. Karena banyak banget, percaya sama saya, banyak banget yang bisa kita ambil dari Jerman, lebih dari cuma selembar jasa aja. Gitu. Aku punya ijazah, ngumpulin tadi kan 2 dari disebutin gitu. Tapi pas aku lihat-lihat, ini cuma satu kertas yang agak berat sedikit, mungkin 200 gram ya. Terus distempel, di bawahnya ada tanda tangan orang Jerman. Simple gitu aja gitu. Udah nggak ada sarjana, nggak ada toga segala macam, itu just it, gitu. Besok pagi aku tidur setelah dapat itu, besok pagi bingung, itu mau ngapain ya? Kampus sudah selesai, udah bukan ini lagi. Gitu. Jadi nggak seberharga itu. Oke, mungkin untuk lamaran sana sini iya, tapi banyak hal lain yang menurutku lebih berharga daripada itu. Pun kalau misalkan harus perlu bantuan gitu, konsultan pendidikan dan segala macam, pilihlah yang memang tahu kondisi perkuliahan Jerman. Jadi kalian ke sana bukan hanya sebagai pelarian atau janji manis agen pendidikan. Keperluan teknis secara kursus seperti kursus bahasa Jerman, visa, asuransi kesehatan, di hal-hal ini saranku jangan main-main deh, jangan main-main, jangan coba ngakal-ngakalin, supaya apa? Supaya nggak ada masalah. Jadi bisa meminimalisir effort dan waktunya bisa dipakai untuk belajar. Nah, keperluan non teknis seperti apa ya? Ya tabah lah, pantang menyerah lah, mungkin sangat klise ya, tapi kalau perempuan ke sana kalau nggak nangis pasti nggak lulus, harus nangis. Mbak-mbak ini harus nangis. Laki-laki tuh ya boleh nangis tapi diem-diem aja gitu. Biasanya laki-laki tuh punya pelampiasan, punya apa ya, cara pelampiasan yang lebih banyak daripada perempuan. Ya, tapi pelampiasan ini bukan berarti semuanya benar loh. Kalau dia melampiaskan dengan cara yang salah, bubar juga sama aja. Gitu. Dan harus ya saranku punya support system yang lain. Nah, kalau udah sampai, udah tahu nih batasan standar minimal survive di Jerman, ya mau bantu yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 orang sini, ya dari sini yang berangkat ke sana, mau saling membantu. Gitu. Settingnya simpel sih kalau untuk ditawar itu bahasa, ya bahasa Jermannya. Setelah itu punya sertifikasi ujian, terus ngelamar dokumen ke sana, dikirim, dibalas sama sana, jawabannya positif, mengajukan visa, berangkat insya Allah. Ya. Ini secara umum studi ya, semoga bisa dipahami, nggak terlalu susah. Ini harusnya. Nah, yang kedua ini agak beda. Kenapa? Karena barangnya ini nggak ada di Indonesia, barang namanya Ausbildung. Nah, ini pendidikan vokasi khas Jerman. Jadi kalau diartin apakah ini magang? Bukan. Apakah ini bukan? Gitu. Artinya apa? Belum ada nih padanan katanya yang aku temukan tepat. Nah, ini menarik. Lihat ya, di angka sini. Jadi kita ini ntar katanya BPS atau PBB, bos, anak muda. Ini seluruh Indonesia nih berlaku. Aku rasa Gorontalo juga mengalami surplus juga nantinya. Dan Jerman ini di Jerman lewat jalan ini nih. Ntar kenapa aku kasih tahu ya. Ya. Tapi terlepas dari ini, karena di sini ada apa RLG ya yang sangat concern di bidang pembinaan SDM, aku pernah baca ya majalah namanya Der Spiegel. Der Spiegel itu yang suka kritik, terus agak frontal gitu penggunaan bahasanya. Dia ada gambar manusia, mungkin ibaratnya mungkin kayak kita pernah iklan ini, bukan iklan. Kalau orang apa ya, memvisualisasikan Nabi Adam zaman dulu.
visualisasi kayak gitu. Biasanya kan orang ya rambutnya ganteng gitu, nggak pakai baju biasanya ya. Terus kayak tunggu ya bahasa Jermannya. Eh, eh, Oke, ini bahasa Indonesianya manusia, manusia, makhluk, enggak, spesies yang paling berbahaya di dunia. Gitu. Jadi dia membahasakan dan setelah dibaliknya ternyata isinya tentang ini, tentang ini. Jadi kalau kita nggak menemukan solusi untuk anak muda sorry bukan manusia, anak muda adalah spesies paling berbahaya di dunia. Bayangin tenaganya gede, apa namanya waktunya ada, nggak ada nggak ada apa namanya tempat untuk mengekspresikan diri. Anak muda ini ngeri, ngeri. Dia bisa membacok tangan, nggak ada rasanya. Dia bisa memperkosa anak orang biasa aja. Dia bisa mungkin anak kecil lagi naik motor, belajar naik motor diterang sama dia. Biasa aja gitu. Ya dia gitu. Saking dia punya energinya, saking dia merasa ini benar gitu. Mungkin buat sebagian orang ini, aneh nggak mungkin kayak gitu. Coba deh turun sedikit ke level anak muda yang lain yang di jalanan, mereka biasa kayak gitu. Ngerokok biasa, ngerokok aja. Kenapa emang? Nggak ganggu kok lama-lama. Coba minum, nggak ganggu kok. Lama-lama ada orang megang handphone diambil lagi handphonenya. Nggak ada rasanya gitu. Maksud saya pernah, masa sering kali apa ya ngambil ngambil momen gitu di jalan ngelihat tingkah laku orang, memungkinkan loh mereka untuk melakukan itu bukan sesuatu, it's not a big deal untuk mereka, untuk anak-anak muda. Kenapa? Energinya banyak, ngeri loh kalau nggak difasilitasi. Mungkin itu tambahan. Nah kalau misalkan aku tadi singgung sengaja ya SMK kan harusnya itu siap kerja ya, apa namanya anak-anak siap kerja gitu. Faktanya adalah yang nganggur ini yang paling banyak itu ya anak SMK gitu fakta. Jadi ini cukup ironis. Jadi mungkin akan sangat baik kalau anak-anak SMK kita kita dorong untuk datang ke Jerman kerja di sana. Nah, ini bidang profesinya yang banyak diambil sama anak Indonesia ya ini. Kebanyakan hotel, gastronomi, kopi, keperawatan ini juga menarik. Kenapa? Ntar aku bisa ceritakan lagi lanjut terkait si keperawatan ini dan teknik. Nah, untuk keperawatan ini Jerman baru sedang proses MOU sama Indonesia, udah harusnya ongoing di akhir Desember. Kalau misalkan di sini ada kawannya yang jurusan keperawatan atau ya dan sejenisnya, ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Tahun ini kita akan mencari 150 orang full funded by German government untuk lulusan keperawatan kerja di sana. Kenapa? Sampai tahun 2025 itu ada 150.000 orang perawat dibutuhkan sama si Jerman. Jadi ini udah menjadi isu sosial di sana. Bahasanya tuh kayak gimana kalau di media tuh orang Jerman tidak mampu ngurusin orang tuanya sendiri. Gitu. Orang Jerman nggak peduli sama orang tuanya. Gitu. Itu sindiran halus sama pemerintah Jerman. Kok lo nggak ngambil aksi sih? Udah segini berantakannya nih panti jompo di sana. Jadi harusnya satu orang itu ngurusin cuma 4 orang. Saat ini bisa ngurusin sampai 10 orang. Banyak artikel yang nulis kalau perawat-perawat itu tuh yang hari ini kerja stres dia, saking ininya, saking berlebihannya dia. Harusnya cuma 4 yang ngurus 10. Nah ini sekilas tentang program yang tadi ya, Ausbildung ya, Ausbildung tadi pendidikan vokasi Jerman. Ini udah berumurnya udah matang ya di Jerman itu, dia udah umurnya mungkin lebih dari 200 tahun sistem vokasi ini. Dia diikuti lebih dari 50% anak muda yang Jerman. Jadi kalau misalkan ada 10 anak muda, 10 anak SMP, 5-nya lebih atau 6 orangnya itu ngambil program ini. Detail nanti aku kasih tahu kenapa. Seperti apa. Hampir seluruhnya selesai. Jadi program ini nggak terlalu sukar harusnya. Program ini spesifik itu bukan sekolah, tapi lebih ke kerja. Jadi kita ngelamarnya itu bukan ngelamar ke sekolah, ngelamarnya ke perusahaan. Misalkan Theo, saya mau ngelamar dong jadi koki, saya pinter masak di Indonesia. Nah ngelamarnya tuh bukan saya mau ngelamar dong ke sekolah X, bukan, ke perusahaan, ke hotel, ke restoran. Bilang saya mau ambil program Ausbildung di perusahaanmu. Nah perusahaan itu nanti akan cari partner lokal di situ sekolahnya. Jadi dia 3 hari di perusahaan, 2 hari di sekolah. Misalkan Mbak yang duduk di belakang situ, kemungkinan besar kalau misalnya yang berdiri itu lagi bukan pintu.
Kemungkinan kalau di Jerman itu ada misalkan ada 10 pekerja gitu. 2 sampai 3 orang di hotel itu seperti Mbak itu ngambil program ini nih, Ausbildung. Dia belajar dari umur SMP itu berarti sekitar 15 tahun, 16, 17, 18. Dia belajar di hotel langsung, diajarin teorinya di SMK, benar. Nah, setelah 3 tahun itu, dia dikasih kontrak. Nanti aku jelasin detailnya seperti apa. Nah, ini fakta selanjutnya itu, dari aku kelewat yang ketiga itu, dan jenis pekerjaannya beragam. Ada 325 jenis pekerjaan. Coba Kak Teo sebutin 325 jenis pekerjaan. Apa nggak pusing? Nyebutin aja susah. Di sana udah terdefinisi 325 jenis pekerjaan. Mulai, kecuali dokter dan pengacara. Jadi mulai dari ahli batu, aku nggak bilang kuli, ahli batu. Kuli itu bisa definisikan mungkin jadi 10 atau 20 jenis pekerjaan. Ahli batu, ahli potong kulit, ahli potong kaca, ahli ngecat, ahli ngebersihin, ahli ngepel, macam-macam. Ya, jadi segitu banyak pekerjaan bisa didefinisikan sama mereka, kualifikasinya ditentukan sebagai standar nasional, setelah itu baru ditawarkan ke perusahaan-perusahaan. Kalau dari 100 pekerja, 5 orangnya udah pasti pelaku ini, pelaku Ausbildung. Bukan yang lulus loh, kalau yang lulus lebih banyak dari itu pasti. Pelaku yang lagi ongoing, gajinya atau upahnya 908 rata-rata itu berarti sekitar 15 juta ya di tahun pertama. Rata-rata anak Indonesia nggak segini gede memang. Untuk hotel, kopi segala macam itu antara 600, 550 sampai 650 hampir 10 juta per bulannya di tahun pertama. Jadi sejak tahun pertama dia udah dapat uang saku. Aku nggak bilang ini gaji. Apa gaji ini di bawah UMR? Yang tepat kalau dibilang gaji. Jadi ini uang saku dan jaminan kerja yang tinggi. Ini menarik banget, jaminan kerja yang tinggi. Jadi setelah waktu dia daftar, kalau diterima tuh dia dikasih namanya kontrak kerja, kontrak Ausbildung. Itu isinya mirip sama kontrak kerja, ada hak cuti, uang sakunya berapa per bulan, asuransinya dibayarin, persis kayak orang kerja. Bedanya upahnya ada uang sakunya di bawah UMR, itu aja. Nah, setelah 3 tahun itu nggak pernah ada klausul kamu harus kerja sama aku ya, nggak boleh melanggar hak. Tapi secara logika perusahaan akan menjaga sedemikian rupa si anak supaya nggak pergi dari perusahaannya. Kuliah Karena 70% budget yang dikeluarkan selama 3 tahun itu dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ini investasi perusahaan itu. Jadi ini seperti anak apa diijon gitu nih anak, dibentuk sedemikian rupa supaya nanti menduduki posisi yang sentral di perusahaan itu gitu. Jadi dia nge-hire dari luar, jadi dia nggak brutal nge-hire orang, dibentuk dari kecil, dari dia nggak tahu apa-apa, dari dia nggak punya skill apa-apa, dibentuk sama perusahaan ini sendiri gitu. Jadi sense of belongingnya tuh tinggi gitu. Jadi misalkan contoh, aku kenapa suka ngambil contoh di hotel, karena aku sempat kerja jadi push to service itu breakfast service. Jadi kalau orang ada yang sarapan, ada yang nuang kopi, beresin piring segala macam. Nah, 2,5 tahun cukup menopang hidup pula di hotel. Itu hotelnya Holiday Inn sama Grand City. Di sini kan ada Holiday Inn tuh. Nanti mirip kayak gitu. Jadi kalau aku ngelihat mbak-mbak yang lagi ngerapin meja waktu sarapan, makan siang, aku tuh keinget waktu dulu pernah ngerjain ini nih. Gitu. Jadi aku tahu nih standarnya tuh kayak apa. Gitu. Untuk standarnya misalkan untuk kalau udah 3 tahun dia punya pengalaman ini, mbaknya tuh lewat sekali aja dari luar tuh, seret ke sini, seret ke belakang, mbaknya tahu berapa meja yang harus dilap, apakah lap kering atau lap basah, berapa sendok harus disusun, yang mana yang harus diratain karena dia melenceng sendoknya, berapa kopi yang harus diisi, sekali lewat tuh. Itu. Jadi selama aku 2,5 tahun di sana, itu tuh skill oleh-oleh terbaikku adalah aku suruh ngajarin anak-anak Ausbildung itu yang masih baru. Gitu. Jadi memang benar tuh berdasar belajar dari pengalaman itu nggak ada obatnya memang. Itu yang terbaik gitu. Jadi pun kalau masuk dari luar pintu hotel ke dapur, aku udah tahu berapa taplak, berapa kopi harus puisi segala macam gitu. Dan menurutku itu segala macam itu dikeluarkan oleh negara, tapi 70%-nya dikeluarkan oleh perusahaan. Karena itulah
ini nih jaminan kerja yang tinggi. 97% loh, itu pasti kerja. Mungkin yang nggak kerja ini lagi liburan ke Australia, mungkin working visa, nyabutin anggur mungkin di sana. Baru dia kecatat nggak kerja gitu. Tapi ini sangat-sangat tinggi sekali. Ini nih, yang nopang Jerman aslinya nih ini nih. Pengangguran Jerman ini paling tinggi se-Eropa. Pengangguran anak muda ya. Kalau pengangguran secara umum itu Austria. Austria paling rendah, selisih sedikit sama Jerman. Tapi kalau muda, yang muda, Jerman paling rendah. Mungkin se-Uni Eropa. Dan daya saing internasional yang kuat. Ini nih, yang nopang si Jerman waktu, misalkan pernah dengar nggak ini, skandal Abgas apa ya? Skandal uji emisinya PW. Itu ditembak tuh di forum internasional. Kena tuh si PW. Itu kena rugi berapa, tapi santai-santai aja tuh PW tetap buka, tetap Jerman nggak geger-geger amat. Kenapa? Mereka disupport sama UMKM gitu, kayak misalkan produk apa namanya, industri-industri yang isi cuma 4-5. Tapi ini kebanyakan untuk perempuan, ya. Untuk laki-laki program kebanyakan ada yang ada, tapi sangat jarang sekali. Kenapa? Gunanya untuk apa nih? Biasanya ini untuk peralihan untuk yang mau kuliah atau lanjut ke Jerman gitu. Jadi dia ngetes dulu lah. Di situ dia bisa level bahasa meningkat juga, mempelajari budaya Jerman langsung dari tempatnya. Ini nggak bisa digambarin ya gimana cara, gimana bisa ngegambarin misalkan Ustadz ini lagi buat rumah literasi, di situ ada perpustakaan di sana, akan susah menggambar gimana budaya bacanya orang Jerman. Bayanginnya apa ya, tempat yang paling ramai di sini apa sih, kalau dibuka tuh ngantri orang, apa ya di sini ya, kalau di dunia apa, di mall misalkan contohnya ya, kalau kemarin sempat dengerin ya enggak, Crocs buka di Jakarta gitu, di mall mana Crocs tuh yang sendal karet itu, yang biasa, yang itulah sendal karet aja, nggak lebih enak daripada Swallow sih menurutku. Itu antrinya panjang ular gitu. Nah itu bisa kita temukan setiap minggu ya, perpustakaan ya, pagi sebelum dibuka. Perpustakaan buka jam 8 nih, setengah 8 tuh orang udah ngantri. Waktu dibuka pintunya, tok dia lari. Demi apa? Demi duduk di kursi yang nyaman, demi duduk di kursi yang menurut dia paling pas buat dia. Itu gimana ya? Susah ya gambarinnya, gimana ya? Tapi aku sekian tahun di sana dan aku ada di situ sih, itu pengalaman yang sangat berharga menurutku gitu. Kita ngantri di depan, pas dipuput lari sampai ada taktiknya gitu. Jadi kan kita kalau di perpustakaan tuh nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa makan. Kan kita harus naruh ke sana kan, ke locker gitu, ke lemari gitu untuk kunci, terus habis itu baru kita masuk gitu. Nah, ada satu perpustakaan Friedrichstraße yang dia berundak-undak. Wah, kalau melihat sih gimana ya? Itu lain ceritanya gitu. Gimana orang Jerman tuh menginvestasikan uang begitu banyaknya demi satu tempat yang mungkin apa
ya, secara manfaat ini nggak ada buat dia ya. Cuma dia buat tuh bagus banget ininya. Berundak-undak di tengah, seret masuk langsung kanan kirinya tuh dia naik gitu, set lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi gitu. Jadi ada 6 lantai kalau nggak salah. 6 lantai, jadi dari paling atas tuh bisa ngelihat sampai ke bawah. Yang paling bawah bisa ngelihat, di atas tuh kaca. Ngelihat ke atas gini nih, tinggi banget, terus ngeliat kaca. Kaca tuh bisa kebuka. Jadi kalau pas hujan kelihatan rintik-rintiknya. Kanan kirinya ada pemanas ruangan yang dia bisa switching sama AC. Jadi tembok itu tersembunyi, ditutupin pakai kayu. Oh itu mahal banget lah itu. Bikin itu barang, bikin itu gedung mahalnya pakai banget tuh. Standarnya tinggi banget itu gedung baru memang. Nah di situ khusus untuk universitas namanya HU yang dekat situ memang punya dia. Mungkin dekat universitas itu dia nyediain kursi kursi banyak banget yang berundak-undak itu. Waktu tertentu dipakai umum itu cuma yang di bawah itu. Dan masuk orang yang bukan di situ. Jadi yang aku perjuangkan tuh hanya 30 kursi itu aja. 30 kursi itu satu Berlin mau ujian itu ngeri banget. Mereka bisa bunuh-bunuhan kali demi satu kursi, demi masuk ke perpustakaan, bisa jorok-jorokan kali saking berharganya itu kursi. Jadi buka jam 8, aku perhitungan jam setengah 8 terus ngantri di depan situ. Setelah itu belum tentu dapat. Kenapa? Itu cuma 30. Jadi taktiknya gimana? Taktiknya aku bawa tas kan, seret pas masuk, tasku langsung aku taruh di tengah. Seret harusnya naruh ke sana dulu. Taruh, bodo amat kalau mau hilang deh. Awas aja yang duduk di sini. Dengan resiko tasku hilang, taruh jebret balik. Terus sprint sama orang Ethiopia, bener. Rasanya kenapa kayak gitu? 3 menit aja. 8 lebih 3. Itu orang mupeng di sini, dijual boleh tuh kali kursinya, bayar 50 euro, mau nggak duduk sini, mau tuh kali itu orang, saking berharganya. Itu saya pernah aku satu waktu ya di pabrik koran kesiangan, kesiangan, kesiangan itu jadi aku cuma punya waktu 10 menit, 10 menit dari tempat sampai sana, dari tempat tidur loh, belum siap-siap. Itu larinya udah kayak orang kesurupan, semua tak ambil serap masuk, langsung lari turun lari. Wah, nggak pernah aku menghadiri subuh dengan semangat itu. Lari bener-bener habis-habisan sampai kereta udah kayak orang mau, soalnya dingin, nggak proper bajunya, sepatunya juga buru-buru makainya, lari sedemikian cepat demi itu ngejar itu kereta. Kenapa? Kalau udah lari cepat kelewatan 10 detik kayaknya tetet jebret, wah sedihnya udah kayak apa? Udah kayak kelewatan malam Lailatul Qadar. Tapi itu kita kebiasa kayak gitu, kita lari, kita kejar ini itu enggak. Santuy, jalan santuy, makanya relatif orang jalannya relatif. Ini orang buru-buru banget sih jalannya gitu. Misalkan kita baru balik tuh, yang salah satu kebiasaan tuh jalannya cepat ke limo. Tuh kayak orang kayak maling gitu, kayak orang habis nyopet terus jalannya cepat gitu. Jadi kan santuy, nyeret, kadang-kadang krek, bisa seret-seret terus sepatu, berisik banget. Nah itu
budaya berikutnya yang ya insya Allah apa ya berguna dan sangat sangat worth it untuk didatengin dan dipelajari langsung. Dan yang terakhir ini program au pair ini batu loncatan kalau mau studi atau Ausbildung di Jerman. Nah tadi kalau misalkan perempuan itu ada au pair ya, untuk yang laki-laki yang ini lebih tepat sih. FSJ ini sosial, jadi kerjanya nggak jagain anak, bisa jadi di panti jompo, bisa jadi di rumah sakit, kerja sosial 1 tahun juga. Ini programnya sama pertukaran bahasa dan budaya sebetulnya intinya. Kalau FSJ itu untuk anak muda, kalau BFD itu untuk ibu-ibu aja bisa ngambil program ini. Misalkan, aduh aku boring nih, aku mau ke Jerman, aku ambil deh program namanya BFD gitu. Jadi ke Jerman, dia belajar bahasa Jerman, terus mempelajari budaya Jerman selama 1 tahun, setelah itu harus balik. Ini mirip-mirip sama UPT, dapat uang tempat tinggal, terus bisa melihat juga peluang kerja di sana seperti apa. Gitu. Nah, apa yang tadi sudah disebutin sama Kang Tio ini, aku ada legal di Jerman, GmbH ini artinya PT ya, PT di Jerman sana dan PT di Jakarta juga. Jadi karena aku pernah ke sana dan aku melihat teman baikku itu ada yang nggak sampai selesai di sana, makanya aku kerja di KBRI di bagian pendidikan karena memang udah tak incer nih, ini gedung harus bertanggung jawab nih, ini kenapa temanku nggak lulus nih. Jadi tak masukinnya daripada cuma misu-misu aja, cuma marah-marah aja, aku masuk sekalian. Oh ternyata memang ada batasannya gitu. Tapi aku usahakan sebaik mungkin untuk mengurangi angka itu. Salah satunya aku ngajar sebelum legal ini 2017, dari 2012 sampai 2017 itu aku ngajar secara sosial gitu, social movement, berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena nggak bayar, anak tuh nggak bayar. Kita pernah ngajar di gudang, kalau misalkan toko tur kita di bawahnya ada gudang, ternyata ada gudang lumayan tapi memang kotornya luar biasa. Kita bersihin, kita beli kita beli meja sama kursi bekas, kita bersihin, kita taruh lampu tembak di situ, ngajar di situ. Kita pernah juga nyewa tempat di gudang, tempat naruh alat-alat sirkus. Alat-alat sirkus kan gede-gede tuh, ada jerapah, ada tenda, segala macam. Tempat itu nggak mungkin kecil, jadi besar. Kita cuma ngambil pojokan gitu, aku sewa 28 euro atau 20 euro gitu selama 1 harinya untuk 4 jam. Aku sewa kuat cuma nyewa 1 bulan, karena itu lagi-lagi memang juga pernah didatengin polisi juga, dianggap ini melakukan kegiatan ilegal. Benar juga sih kegiatan ilegal, karena memang nggak terdaftar, nggak itu. Jadi kegiatan semacam ini walaupun dia mungkin niatnya baik, tapi lebih dekat itu dengan kegiatan ilegal, dianggap di mata hukum orang Jerman. Jadi oke, saya ngerti lah, nggak akan saya ulangi lagi. Gitu. Makanya dengan alasan-alasan itu aku buat dia legalnya di Jerman sana, dan baru setahun 2 tahun ini aku buat di Jakarta juga. Jadi semoga ini bisa menghubungkan nih mimpi kawan-kawan yang mau kuliah di Jerman dan sampai lulus. Mungkin terakhir quotes dari ini mungkin terkenal di sini atau sangat terkenal, makhluk mungkin manusia paling terkenal se-Gorontalo ini sampai hari ini, quotes-nya Eyang Habibie itu, keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kepunyaan orang yang senantiasa berusaha. Mungkin kawan-kawan di sini, aku nggak tahu pernah ketemu Eyang Habibie secara langsung, mendengar dia cerita kayak gimana. Aku alhamdulillah pernah ketemu 2 kali ya, waktu dia berobat di Munchen sana. Dan dia kalau cerita ngeri ya. Dia maksudnya ngeri itu dia mungkin 7 kali lebih bersemangat daripada aku hari ini ya. Benar-benar berapi-api, dan dia bisa melompat dari satu tema ke tema lain dan sangat dalam sekali. Hankam, politik, kedokteran, apalagi elektro, mesin, semua tuh dia dalam. Masalahnya dia bukan ecek-ecek, dalam. Sakit jantungnya dia ditemukan sendiri analisisnya. Oh, jadi ini analisis sederhananya, ada air yang terlalu banyak di sini, jadi harus dipompa. Oh, kalau gitu aku pasang klem di sini. Dia ngide sendiri. Dia ngide terus ngomong ke dokternya. Dia diskusi sama ada satu anak Indonesia yang kuliah kedokteran. Lupa aku namanya siapa. Dia ngomong, iya teorinya gitu. Iya udah ngomong aja sama dokternya. Ngaco kan nih orang. Dikerjain dan bener. Dan dia pakai cara itu gitu. Jadi daripada klaim, aku lupa dia cerita, ada semacam pompa otomatis gitulah di jantungnya sendiri, nggak dipasang klaim gitu. Lupa aku ceritanya seperti itu, tapi dia cerita kayak gitu. Ada satu tandemnya, dia anak Indonesia yang kuliah kedokteran, diajakin ngomong kayak gitu.
Dia berobatnya kan di Munchen, di salah satu resort di Munchen, memang khusus untuk itu, dan luar biasa sih. Dia cerita udah kayak gini 3,5 jam, dia cerita berapi-api, terus pas jalan tuh kayak apa ya? Dia kayak anak muda yang terjebak dalam tubuh yang renta. Gitu. Tapi kalau pas cerita, juga nggak bisa di stop, benar-benar nggak bisa di stop. Gitu. Karena buat dia ngobrolnya itu, ya dia energinya dia. Gitu. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur sih pernah ngelihat Eyang Habib ini secara langsung, dan baik, orang baik itu. Gitu. Kebiasaan-kebiasaannya patut untuk ditiru. Gitu. Jadi dia punya ritual khusus baca Quran dan nggak pernah dilewatkan. Dia punya ritual khusus baca puisi, nggak pernah dilewatkan. Gitu. Itu sih yang menurutku, aku beberapa kali itu beberapa momen tuh merinding banget dengerin cerita itu. Oke, mungkin itu aja trigger dari aku. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, materi yang sangat banyak dan mungkin kita langsung saja ke sesi tanya-tanya. Mungkin dari teman-teman ada jadi langsung kita tanya aja, Pak. Oke, jadi ada yang mau bertanya langsung ditanggapi, ada yang bertanya langsung tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah nemen ya, kita disayang bocah Saya bela. Rizal Bilala dari komunitas ekspedisi Jingga. Nah, benar sekali pembahasan yang telah disampaikan oleh kakak tadi terkait dengan kehidupan di Jerman, bahkan kuliah dan juga sampai kerja. Namun ada beberapa hal yang saya lihat ini di YouTube, di beberapa vlogger Indonesia yang kuliah dan ada juga yang kerja di Jerman. Katanya kalau budaya di Jerman itu adalah individualis. Nah, bagaimana kakak waktu di Jerman untuk survive terhadap hal itu? Terima kasih. Iya, individualis, nggak salah sih kalau dibilang individualis. Ini memang apa ya, cukup beda kutub nih sama kita. Kita ini bukan hanya tidak individualis, kita ini apa ya, guyup mungkin ya, guyup. Nggak kenal bisa ketawa terbahak-bahak gitu. Baru kenal bisa nongkrong bareng di pinggir jalan sampai pagi gonjreng-gonjrengan gitu. Nggak mungkin banget, itu nggak Jerman banget gitu. Individualis mungkin lebih ke sana ya. Tapi apakah tidak bisa bekerja sama? Poin individualis di sini bukan tidak bisa bekerja sama ya. Mereka tuh sangat menghargai usaha orang. Misalkan nih, aku ini bodoh gitu bahasa Jerman. Aku ini baru belajar bahasa Jerman 1 tahun lebih sedikit gitu. Udah pasti nggak bisa bahasa Jerman. Terus setengah mati aku denger itu nggak bisa gitu. Seberapa ekstrim nih? Contohnya misalkan belajar bahasa buat bayang. Susah nggak sih belajar bahasa Jerman gitu? Aku 3,5 bulan lulus B1 persyaratan standar. Habis itu kuliah college lulus juga nilainya pas-pasan lah. Habis itu masuk kuliah langsung. Hari pertama aku anak kelas 1 SD yang mau masuk SD. Bener-bener excited luar biasa. Malamnya aku siapin bahan, aku Google sok-sokan gitu, aku Google, oh bahannya tentang, aku baca, catatan kecil, oke. Barang-barang kuliah aku masukkan dengan susun dengan rapi. Deg-degan nggak bisa tidur. Hari pertama kuliah ngeri banget, senangnya luar biasa. Mbak subuh nggak tidur, sok baca lagi, sok sambil dengerin Quran di YouTube gitu. Semangat banget. Berangkat pagi 15 menit sebelum jadwalnya keretanya udah aku catat tuh. Aku datang sebelumnya juga. Beli kopi, wah mantap banget lah ini. Udah mau masuk kelasnya mesti ditutup. Saking paginya, belum dibuka. 5 menit sebelumnya baru dibuka, masuk duduk paling depan. Alhamdulillah duduk paling depan, mantap. Serat duduk siapkan, serat dosen ngomong 15 menit, ngantuk bener. Bukan karena dia nggak menarik ya, karena memang kita nggak ngerti bahasanya. Itu ngeri banget kalau kita nggak ngerti bahasanya, ya ngantuk. Coba tanya Ustaz nggak ngerti dulu pertama-tama di Madinah, mesti tidur, pasti udah nggak perlu Ustaz cerita, pasti tidur. Orang nggak ngerti dia ngomong apa. Wah, udah mantap banget, ngantuk. Wah, bisa kelihatan di tulisannya tuh bisa sampai naik ke atas kayak gunung gitu, bro. Buset.
Pas bangun, siapa nih nggak ngerti apa-apa. Dan paling ngerinya sensasinya udah disiapin sedemikian rupa ya. Keluar pintu tuh, ruangannya gede kayak gini. Apa horsal itu apa ya? Kayak stadion gitu. Apa namanya? Ya berundak-undak gitu lah, duduk paling atas. Habis itu keluar rasa serat. Alhamdulillah yang tadi diomongin sama dosen, nggak ada sedikit pun yang nyangkut di kepala. Saking apa? Saking itu anehnya tuh bahasa, nggak ada yang nyangkut belas. Jadi semester 1 tuh ngeri banget. Tapi bukan berarti nggak lulus, semester 1 alhamdulillah lulus semua. Tapi sensasi awalnya itu ngeri banget. Setelah itu gimana caranya? Oh berarti aku harus belajar lebih nih. Berarti harus ke perpustakaan, banyak yang lebih ngerti, ngerapihin catatan segala macam. Nah itu tuh kebiasaan itu mencoba sebisa mungkin selalu hadir sekalipun aku nggak ngerti. Ya. Terus habis itu nyatet, punya modal catatannya bagus, minimal dipinjem sama orang Jerman kan malas-malas, nggak semua rajin. Bro, pinjem catatan oke lah. Itu tapi besok kita labor temenan ya, gue cuma bikin deckbladnya doang deckblad covernya aja, sisanya kan gue nggak ngerti bahasa Jerman kayak gimana. Nah itu bisa tuh kayak gitu, lama-lama pelan-pelan kayak gitu. Mungkin satu semester teman baiknya 1 atau 2 aja udah bagus tuh, kalau udah punya aja udah bagus. Tapi lama-lama ntar semester 4, semester 5 baru tuh banyak dikenal. Gitu. Nah itu tuh yang step awalnya itu. Karena apa? Karena aku cukup yakin semua yang masuk semester 1 udah nggak ngerti. Pilihannya 2 tapi. 1, karena saya tidak mengerti, saya harus masuk setiap hari dan mempersiapkan lebih baik lagi. Yang kedua, gua masuk nggak masuk, toh nggak ngerti juga, ya udah diem aja di kamar. Main aja game gitu kan. Bisa aja gitu. Dengan apa namanya? Pembenarannya itu. Oh nggak ngerti kok di kampus itu belajar di perpustakaan, gayanya kayak gitu, ke perpustakaannya kagak tadi. Udah bubar, habis itu bilang orang Jerman tuh dingin banget tuh, dingin gitu. Kasihan adik-adik yang mau ke sana jadi takut gitu. Padahal dianya nggak melakukan yang seharusnya atau yang dia bisa lakukan dengan lebih maksimal gitu. Mungkin itu sih kalau misalkan individualis benar kok nggak salah gitu. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak punya teman baik orang Jerman. Bukan alasan kita nggak bisa belajar bareng sama orang Jerman. Mungkin itu ya. Ada lagi dari kawan? Mungkin bisa diantar sana. Perkenalkan dulu saya asal. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Weku dari komunitas Generasi Emas PGSD UNJ. Nah, pertanyaan saya yaitu dalam halnya penyeleksian untuk masuk ke universitas di Jerman, itu apakah orang-orang yang dari luar Jerman, misalnya dari Indonesia itu diseleksi secara bersamaan dengan orang-orang yang ada di Jerman, ataukah memang sudah ada kuota tersendiri? Misalnya di negara Indonesia itu sudah dibatasi hanya 10 orang atau beberapa. Dan juga pertanyaan selanjutnya, apa saja kegagalan yang pernah Bapak alami atau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi selama Bapak studi di Jerman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama itu stepnya kalau misalkan TS1 ya di sana. TS1 di sana tuh ada yang namanya student college di sana selama 1 tahun. Nah di situ semua orang asing sedunia masuk, semuanya masuk kecuali orang Jerman dan beberapa negara yang dianggap sudah memiliki kesetaraan atau hak untuk masuk Universitas Jerman secara langsung. Ya sisanya orang Armenia, orang Bosnia, orang Rusia, semua masuk sana semua. Di sini mereka semuanya orang asing intinya. Nah, orang asing ini akan masuk ke Universitas Jerman setelah dia lulus itu. Pas masuk ini, dia mengisi pos 5% orang asing. 5% aja orang asing. Oh enggak, bokis nih orang, bohong nih. Soalnya di kelas saya, setelah saya hitung-hitung, hampir 20% orang asing. Enggak, 5% ini dikejar dulu, kalau masih ada slot, orang asing bisa masuk. Jadi kalau ada 100 orang, ya orang asingnya cuma boleh masuk 5. Kalau misalkan orang Jerman yang ngelamar itu 50 aja, masuk semua orang Jerman, 50 sisanya bisa dimasukin sama orang asing. Gitu ya, jadi kuotanya bergerak secara itu. Itu ngejawab nggak ya? S2 pun seperti itu. Jadi, misalkan mbaknya mau S2 ke sana, yang dimasukin adalah slotnya orang asing. Berapa? 5% dari batas ininya.
gitu. Tapi kalau aku udah lulus S1 mau masuk ke S2 nih, ya bahasa Jerman juga, aku udah nggak ngisi slot orang Jerman, orang asing, tapi slot orang Jerman dianggap setara. Kenapa? Bahasanya sudah sama, haknya sama. Lalu hal-hal yang tidak diinginkan banyak banget. Jadi kalau boleh aku gambarkan ya, kalau misalkan lulus Jerman ya, misalkan sampai pojok sana ya, atau sampai mobil putih itulah ya. Jadi untuk berjalan ke sana kita akan mengalami jatuhnya itu mungkin ya 20 sampai 30 kali. Jatuhnya tuh benar-benar jatuh ke dalam lubang terdalam kehidupan kita. Itu rasanya tuh kayak gitu, menjadi orang paling durjana, paling apes, paling jelek, paling naas, paling udah nggak ada gunanya di dunia ini. Udah kayak gitu rasanya. Macam-macam rasanya, diputusin pacar yang sudah dipacari 9 tahun, ternyata diambil sama teman baik yang biasa dititipin pesan, ya. Tiba-tiba dapat SMS aja dari orang tua, misalkan, "Nak, maaf ya, bulan ini ibu nggak bisa transfer dulu." Oh itu, apa ya, hancur ya, hancur. Itu rasanya seperti menghancurkan hati. Atau misalkan, "Nak, kamu punya lebihan uang nggak? Ibu mau pinjam 5 juta. Ini cuma 5 juta ya, cuma 5 juta. Tapi itu menandakan, memberikan alarm ke kita bahwa keluarga kita tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Orang tua akan menjaga sedemikian rupa hanya untuk 5 juta dia minjem ke anaknya. Itu. Ngeri rasanya. Atau misalkan kena masalah apalah macam-macam, tiba-tiba orang misalkan nggak cuma semuanya sedih ya, kadang seneng. Adik tersayang kita tiba-tiba dia lulus kuliah lebih dulu daripada kita. Kakak kita nikah, kita nggak bisa ada di sana. Ibu kita sakit, kita nggak tahu kondisinya kayak gimana. Cuma denger aja via telepon. Itu hal-hal yang menurutku karena jauhnya jarak itu sangat kerasa sih. Gitu. Jadi nggak serta-merta gara-gara salah kita atau apa, cuma yaitu kita 20 sampai 30 kali jatuh lah. Kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Menghindari jatuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Menghindari jatuh itu nggak mungkin. Yang kita bisa itu jatuh sebisa mungkin, bangunnya cepat dan lama di atas. Nungguin apa? Nunggu jatuh lagi. Nunggu jatuh lagi. Tinggal tunggu aja. Dan kita nggak pernah sadar, akhirnya aku kembali ke titik terbawah. Nggak mungkin dia bisa setenang itu. Bener-bener enak. Sholatnya kalang kabut. Ya, nonton yang enggak pernah ngerokok, tadinya jadi ngerokok, tadinya jilbab lepas jilbab, banyak itu macam-macam dunia bang, maksudnya kehidupan lengkap lah tersaji di sana, kehidupan lengkap tersaji di sana. Gitu. Jadi itu benar pilihan. Di situ tadi ada kata-kata individualis, gitu benar pilihan. Sakar pede, udah. Hari ini jilbab, besok nggak jilbab, serah aja udah. Sekarang nggak mungkin aku melakukan itu, nggak mungkin. Coba aja besok, coba deh datang ke sana. Akan ada hati itu kayak diskusi sendiri gitu, kayak asik sendiri. Pokoknya ini kan bukan keinginan gue, mungkin orang tuaku. Ada kok dalil-dalil yang membolehkan ini, macam-macam kan. Ngeri. Dan itu tapi nyata, itu nyata ya. Gitu. Dan itu sih menurutku yang bikin membuat kita dewasa lebih dulu, lebih cepat, atau lebih ya dibandingkan teman sebaya kita. Mungkin itu sih hal yang paling berharga menurutku dari Jerman. Oleh-oleh terbaiknya adalah itu, dibanding cuma selembar ijazah. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Mbak ya. Gue tanya kalau ada yang kurang. Dari teman-teman lain? Oke, silakan Mbak. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Yusuf, saya dari COI Gorontalo. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, Bapak kan dari GIP, dari GIP, Jerman Indonesia Professionals. Nah, tadi disampaikan bahwa GIP ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan mimpi pelajar Indonesia di Jerman.
Nah, Bapak, saya minta sedikit cerita dari Bapak, kontribusi dari GIP yang telah membawa anak Indonesia belajar di Jerman, gitu, melanjutkan studi di Jerman. Kemudian itu yang pertama, kontribusi dari GIP sesungguhnya. Terus yang kedua itu pertanyaan saya pribadi karena saya sudah lulus S1 gitu. Nah, langkah awal yang bisa saya lakukan ketika saya ingin melanjutkan S2 di Jerman itu apa? Karena tadi kan Bapak sampaikan bahwa yang paling penting itu adalah belajar bahasa Jerman. Kan? Nah, langkah awal saya apakah saya harus belajar bahasa Jerman dulu ataukah saya bisa mengikuti program-program yang tadi Bapak sampaikan yang saya bisa ikut kayak babysitter di Jerman? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, misalkan kontribusi kami atau kontribusi GIP ya sebagai badan legal di sana, seperti yang sudah disampaikan ini sejak 2012 ya, ngajarin anak itu cuma-cuma gitu. Jadi kalau aku cerita kayaknya kurang pas gitu. Tapi saya takut ria gitu. Tapi jangan dianggap ini ya. Kayak yang aku ajar, mungkin aku nggak tahu sekarang jumlahnya 500-700 orang gitu. Aku kenal mereka baik gitu. Maksudnya mereka kenal aku baik, mereka tahu nama. Kadang-kadang aku lupa mereka, tapi aku bisa sewaktu-waktu telepon mereka, ini ada anak mau datang, tolong bantuin. Tolong ini, tolong itu. Karena ada mungkin dia mau balas budi atau apalah gitu. Jadi jumlahnya cukup banyak lah. Dan itu sudah tersebar hampir di seluruh Jerman sekarang, di seluruh kota gitu. Udah ada yang jadi ketua PPI, udah ada yang jadi dokter, udah ada yang lulus, udah ada yang apa gitu. Dan itu berlaku nggak cuma di Jerman gitu. Jadi aku bisa sewaktu-waktu telepon. Misalkan mau ke Gorontalo, contohnya saat Anda mau mampir, udah datang aja gampang, nggak usah pikir sisanya. Dan ini bisa hampir ke semua daerah mungkin ya, ke Papua, ke Lombok, ke itu gitu, yang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Tapi memang aku pernah sengaja memikirkan hal itu, apa ya gunanya, kenapa saya harus ngelakuin ini terus-terusan gitu. Yang aku yakini adalah, apa ya, nggak tahu salah atau enggak, ntar bisa benerin mungkin ya. Jadi waktu aku melakukan itu, aku meyakini ada balasannya dari sana yang di atas gitu. Dan aku berharap setetes dua tetes saja bantuin aku di dunia gitu. Dan berulang kali aku ujian yang mustahil seorang Alwin itu orang asing ya lulus itu dengan ujian pertama dan nilainya sangat baik sekali gitu. Nggak mungkin ya tangannya Alwin, nggak mungkin. Paling ekstrim ya ada satu ujian namanya konstruksi 3. Ini adalah pelajaran paling mengerikan di Bachelor Teknik Mesin kampusku, paling ngeri. Dia saking ngerinya dia bilang pelajaran ini adalah apa ya, exmatriculation am. Jadi tempatnya nge-DO. Penyebab DO anak-anak terbanyak adalah di jurusan. Dia bilang, dia declare di awal, ini paling ngeri ujiannya, hati-hati. Kenapa? Ujiannya boleh bawa buku semuanya, Bu. Semua boleh bawa buku. Ya, waktunya 3 jam. Lama banget, 2 kali lipat standar. Syaratnya cuma satu, nggak boleh nanya teman, nggak boleh megang handphone. Dah itu aja. Sisanya boleh gak bebas. Teman saya orang Jerman ya, bawa buku insya Allah dua tumpuk kayak roti ditumpuk gitu. Mungkin 25 buku dia bawa. Saya bawa buku cuma 2 yang saya tahu, cuma 2. Sepercuma saya bawa banyak-banyak nggak ngerti juga kan. Ini konstruksi udah paling ngeri lah, ini levelnya. Saya bawa cuma 2. Nah terus ada dia bawa, biasanya kalau di Jerman tuh buku kan dicetak berulang-ulang. Jadi cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, ada selisih dikit, desainnya diganti dikit-dikit, tambahin dikit-dikit. Temanku ada bawa cetakan 12 sama 13. Bro, aku pinjam cetakan 12 tuh, lu kan sama, cuma beda tipis, pinjam 1 lah. Ya udah deh, pinjam. Kasih. Soal cuma 3, ngeri banget kan nih. Ujian 3 jam, boleh buka semuanya cuma 3. Ya, soal bab yang terakhir itu poinnya lebih dari separuh. Jadi jawab 1 aja udah lulus pasti. 1 bisa setengah lah. 2 kayaknya bisa tapi nggak bisa, susah. Yang ketiga, ya Allah nih kalau dijawab 2 hari 2 malam nggak kejawab, panjang banget itu. Dan mikirnya banyak, harus buka buku ini, buka buku itu. Karena konstruksi nyambung tuh, bahannya apa segala macam, caranya gimana, diagramnya seperti apa. Aduh, udah hopeless kan baca buku, udah tinggal sejam lagi kalau nggak salah. Itu udah tinggal dikit banget, orang aku nggak ngerjain banyak gitu. 1 jawab tapi nggak yakin, 2 sama sekali nggak jawab, nggak ngerti buku apa harus kubuka. Yang ketiga bisa tapi kayaknya nggak mungkin ngejar waktunya. Baca seret, ada halaman lecek kan pasti balik seret. Aku lihat gambarnya mirip soalnya. Lihat gini. Ya Allah sama. Ya Allah sama. Coba. Ya Allah diketahuinya sama. Ya Allah diketahui sama. Tenang. Enggak mungkin nggak usah. Kita lihat sama persis, ya Allah, sampai angka-angkanya persis.
Itu aku nyalin 1 jam. Itu tangan sampai nggak bisa berhenti. Ya Allah, ini kenapa tangan? Ayo dong gitu. Saking nyalinnya itu 1 jam. Ya, itu ketikannya mungkin fontnya 6 ya. Terus itu 4 lembar. Bukunya kayak buku Quran. 4 lembar kecil-kecil dibagi 2. Jadi 8 halaman. Itu aku nyalin 1 jam hampir nggak selesai. Tangannya gemeteran. Sampai gebuk-gebuk. Ngapain sih lu? Nggak apa-apa. Kalau dia tahu kan diambil balik bukunya. Bukunya minjem, bukan lihat buku. Nggak belajar. Nggak tahu itu keluar. Angkanya persis. Mungkin ini saking berkesannya ini soalnya masih keinget. Ini kalau kita bikin keren kan ada kayak ini apa namanya kail gitu, kail. Nah ini kita suruh ngitung tuh, kail itu bergerak terus sampai momen maksimal sampai dia nggak patah gimana. Nggak ngerti lah nih gimana jawabnya, pokoknya salin aja dari situ. Saking senang itu tangan udah sampai gemeter. Gimana? Kayaknya susah acting biar dia nggak sakit hati kan. Pas keluar hasilnya, lolos. Cuma 4 orang yang lolos. Yang lainnya nggak DO, maksudnya gugur, ngulang lagi. Yang lain, Win, kok lu bisa lolos? Nggak ngerti. Padahal soalnya persis, sis. Kalau nggak bunuh diri. Nah di situ yakin ini bukan Alin, ini bukan tangan orang nih. Yakin ini bukan tangan orang. Nah dari situ makanya sekalipun itu menghabiskan waktu dan effort segala macam, tetap aku kerjain sampai sekarang. Dan ini walaupun dia badan legal ya, saya ingatku secara material aku nggak ngambil dari situ sih. Itu aku dari tempat lain aku mencoba dia supaya bisa running, nggak bikin rugi udah bagus. Terus aku coba earn money di tempat lain. Gitu. Jadi ini tetap aku jaga karena alasan itu gitu. Jadi karena tadi kontribusinya seperti apa, kita banyak ngajarin anak-anak mulai dari yang mustahil ya. Mustahil tuh gimana ya mustahil itu ya. Aku pernah jemput 30 anak dari Bontang, jadi ditaruh di Aachen tempatnya yang Habibie. Di situ ibaratnya singkatnya dia ditipu lah sama agen ya. Waktunya hanya 6 bulan, aku ngomong ke situ kayak gini, pokoknya saya punya, kalau mau saya bantuin di Berlin. Ya, 17 anak datang, saya mau datang Kak, 17 anak, aku cariin 4 kamar. Setelah itu pas hari H, iya Kak kita udah mau berangkat nih 30 orang. Matilah anak. Awak dia bilangnya 17, datangnya 30. Kan aku harus mikir kamarnya taruh mana, kan nggak bisa tumpuk-tumpuk kayak di sini gitu. Ya akhirnya aku cari segala macam, aku sampai dimarahi. Pokoknya banyaklah masalah di situ karena itu pertama kali ngajarin mereka. Mungkin dari 30 itu yang sekarang bertahan itu berapa ya? 5 nggak nyampe mungkin 15 karena memang dia sudah menghabiskan waktu dengan percuma di kota Aachen selama 1,5 tahun. Jadi dia hanya punya waktu 6 bulan lagi sampai dia harus masuk universitas. Sebagian besarnya udah ada yang lulus kemarin. Ini anak yang, dan aku nggak punya jaminan loh untuk ngejamin mereka. Udah belajar ke saya jamin lulus. Nggak bisa, mereka nggak bayar aku memang nggak punya expertise di situ, tapi aku tahu nih, kalau caranya sampai lulus tuh gimana. Tahu nggak jaminannya kayak gimana dulu aku jamin? Datang ke perpustakaan, kerjain yang saya kasih, ya. 3 bulan kamu nggak lulus, ya datang ke saya, ludahin muka saya, bilang lo penipu, ludahin. Ada 4 anak yang nggak pernah nggak masuk gitu. Jadi selalu masuk dia. Nah 3 udah lulus, 1 kok nggak lulus nih. Aduh deg-degan juga kan diludahin anak orang nggak kenal, dia juga nggak bayar. Aduh kampret juga nih. Telepon dia, namanya Mufti, orang Makassar. Mufti ini spesial ya. Soalnya anak-anak ini spesial, jadi aku relatif kenal tahu gitu karena unik-uniknya anak. Mufti ini nilainya 10 karena UAN-nya bocor, dibocorin lebih tepatnya ya. Jadi si Mufti ini nggak bisa perkalian, alhamdulillah bisa perkalian. Perkalian 5. Mufti 5 kali 6 30 Bang. 5 kali 8 40. 6 kali 7 72 gitu. Hancur lah pokoknya. Hancurnya alhamdulillah banget gitu. Total. Jadi kalau hancur tapi 10 tertulis di ini 10. Jadi dia punya banyak kemungkinan untuk ujian karena nilainya bagus tapi tidak pernah lulus. Yang ngajar dari luar kota panggil, aku bayarin tiketnya, terus dia nggak aku gaji gitu. Ya semoga Allah yang membalas nanti. Saat ini aku tidak bisa membalas, nanti kita lihat ya nanti. Kurang lebih kayak gitu, modalnya gitu aja. Akhirnya dia mau, yang belajar juga mau, diajarin kan sedemikian rupa. Si Mufti kok ngikutin terus, nggak pernah nggak datang dia, datang terus, tapi nggak lulus mati diludahin nih. Tinggal 2 lagi ujiannya dia. Dia datang terus akhirnya dia bilang Bang, sebenarnya aku udah lulus Bang dari kemarin Bang. Cuma ada teman-teman yang jauh lebih hancur-hancur daripada dia. Kalau dia tahu, kawan-kawannya tahu dia itu lulus, takutnya mereka down.
Jadi dia nggak bilang kalau dia tuh lulus. Hampir gue diludahin sama lo kan. Ya udah deh lanjutin, bohong aja nggak apa-apa lanjutin. Gitu. Nah anak itu udah lulus juga sekarang. Gitu. Dan sampai kapanpun misalkan mau ke Makassar atau apa, dia pasti ini. Tolong ke Berlin datang sekarang. Dia nggak pikir lama-lama. Kenapa saya harus datang ke Berlin gitu? Udah nggak pernah. Udah nggak kayak gitu lagi gitu. Di depan ada jurang, lompat gitu, tanpa bertanya-tanya lagi gitu. Nah itu banyak ikatan-ikatan yang terbentuk pada waktu aku ke sana gitu. Jadi kurang lebih itu kali mungkin ya sedikit cerita tentang apa sih yang dilakukan sama CGP zaman dulu sampai sekarang. Mungkin itu. Terus yang kedua, setelah lulus S1 mau ambil S2 gimana? Tergantung nggak? Benar tergantung kondisinya. Jadi misalkan, saya nggak punya masalah sama dana, ya sudah ambil aja S2 yang berbahasa Inggris misalkan. Saya punya dana tapi hanya untuk hidup saya aja. Kalau gitu belajar bahasa Jerman dulu. Ambil yang pakai dia bahasa Jerman. Atau cari yang bahasa Inggris tapi gratis. Ada tapi nggak banyak kemungkinannya. Seperti itu. Atau aku nggak punya, aku cuma punya semangat. Ya, coba datang dulu ke sana, pakai program yang tadi udah disampaikan. Mungkin di situ harus belajar bahasanya tetap. Di situ mungkin untuk program-program itu ya, mungkin untuk persiapan sekitar aku nggak tahu 30 mungkin 35 juta untuk belajar bahasa, berangkat ke sana. Setelah itu baru nanti cari lubang lagi di sana seperti apa gitu. Jadi memang kalau misalkan free banget, enggak sih, enggak semuanya free, tetap ada persiapan bahasanya itu gitu. Dan di situ kalau aku sih somehow mau bilang kalau Jerman itu layak untuk diperjuangkan lah gitu, karena aku tahu, bukan karena aku lulus di sana ya, cuma karena aku dapat begitu banyak hal dan aku cukup yakin Jerman itu termasuk salah satu negara yang menawarkan pendidikan nomor wahid dengan kemungkinan lagi kita tidak mengeluarkan biaya, kemungkinan ini nggak bisa semuanya ngambil, tapi hanya untuk apa? Hanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang berusaha gitu. Atau kalau kata yang Habibie. Ya mungkin itu ya Mbak ya. Semoga bisa menjawab. Oke, mungkin satu lagi dari kawan-kawan. Bukan aja. Mungkin bisa dibantu. Ada batasan waktu tuh. Ini bebas apa? Mau diterus. Hai. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan saya pertama, saya tertarik dengan proses ataupun masa depan studi keislaman di Jerman seperti ini bisa mendiskusikannya kita yang ingin melakukan studi di Jerman. Dan kemudian bisa memberikan potret masa depan kemudian pendidikan keislaman di Jerman seperti apa? Ya, apakah pendidikan keislaman di Jerman itu bagus, dapat menunjang, atau justru sebaliknya seperti ini, karena kita mengetahui sendiri bahwa ada interpretasi antara sejarah Islam dengan kerajaan Jerman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat, harusnya Ustadz Aan yang jawab. Nanti saya ditambahin ya. Ini menurut my point of view, kurang lebih jawabannya yang pertama, perkembangan studi Islam di Jerman ini meningkat, ya, meningkat. Mungkin aku nggak tahu berapa kali lipat, tapi menurutku cukup ekstrim naiknya, ya. Jadi kalau yang bukan Muslim, ya, yang bukan Muslim itu banyak tuh, udah banyak pastor-pastor kita yang berangkat ke sana. Jadi dia mengelola gereja lah, misalnya sebagai pastor, tapi kuliah S3 juga seperti itu. Tapi banyak juga lulusan yang ke sana dapat beasiswa lagi, ya, untuk mempelajari macam-macam. Ada yang ambil teologi, ada yang Islamologi, macam-macam lah. Mungkin jurusannya Ustaz An bisa cerita lebih
lebih detail apa aja di sana. Apa namanya yang lulusan di sini yang bisa ke sana. Tapi cukup banyak lulusan UIN itu di sana. Dan lagi-lagi pertama tadi yang saya sampaikan sebelumnya dapat beasiswa. Dan Jerman ini terunik juga loh. Jerman itu kalau misalnya agamanya apa Jerman itu? Ateis. Kebanyakan itu dia Kristen terdaftar Kristen. Jadi kayak Islam KTP, nah kayak gitu. Tapi sebetulnya negara dia adalah ateis. Tapi Jerman menggunakan, ini menarik, Jerman menggunakan pendekatan agama, ya, menggunakan pendekatan agama untuk achieve tujuannya, gitu. Jadi dia mempelajari, dia punya apa ya ibaratnya intelijen yang mempelajari agama untuk dia dapat nih apa ininya, apa maunya. Misalkan organisasiku nih GIZ yang support aku di sini, ini resmi ya dari Jerman itu. Dia kalau misalkan kita bikin kegiatan ya temanya 1 gender equality, 2 keislaman lokal, itu dia senang banget. Pernah tahu nggak sih kenapa baju koko gitu tuh yang benar kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang mempelajari itu nggak? Kan Jerman tuh belajar baju kokonya orang Indonesia tuh kayak gimana, yang kayak sekarang nih, yang kayak sosok Pakistan agak panjang. Apakah yang agak Cina-Cina dikit yang ada ukiran-ukiran? Siapa yang bisa jawab di sini? Ayo. Ini kan Islam semua. Yang mana baju koko Indonesia? Yang putih semua, polos. Ataukah kemeja? Yang mana? Coba deh, banyak banget loh. Apakah kotak-kotak? Ayo, ini pertanyaannya simpel loh. Yang mana baju muslimnya Indonesia? Oh, dibilang, makanya kalau kita pakai baju gamis, dia bilang, oh, orang Arab nih. Apa tadi istilahnya? Wahabi, pasti Wahabi. Cuma perkara gara-gara baju ininya. Terus kalian bilang, ini bukan gara-gara baju. Tapi kalian juga nggak pelajarin masalahnya. Jadi waktu debat itu ya udah debat kusir aja, nggak akan ada hasilnya, dua-duanya nggak saintifik. Duduklah mau setaan, cobalah ngobrol, sambil ngopi gitu. Kalau nggak ya udah ini debat kusir, nggak usah terlalu serius, nggak usah pakai hati terus baper gitu. Nggak usah, santai. Orang sama-sama nggak belajar loh, santai aja gitu. Nah tapi ini maksudku Jerman menggunakan pendekatan itu gitu, saintifik. Nah, terus dia suka tuh sama hal yang berbau riset seperti itu, riset tentang ini, riset tentang itu, suka dia. Dan apakah bagus? Wah, ini pilihan hidup, ini nasib orang nih. Dan ini nggak cuma duniawi masalahnya. Saya nggak bisa bilang kesana itu baik atau nggak baik. Yang bisa aku ceritakan mungkin di Jerman itu apa ya? Surga dan neraka itu terletak di jalan yang sama. Maksudnya apa nih? Mistis banget. Nggak, maksudnya gini. Maksudnya kalau aku mau subuhan, ya subuhan di masjid terdekatku, ya depan itu tempat lokalisasi. Ya mbak itu yang ini. Mas mau nggak mas? Mas mau nggak mas? Mau subuhan? Nih mau subuhan. Oh, saya kuat, saya mau subuhan. Oke, habis subuhan belum tentu nggak kejebak. Habis subuhan ini disamperin lagi. Roknya 10 cm, bukan 10 cm di atas lutut, ya. Di bawah pinggul 10 cm, nggak nutup, memang nggak nutup. Jadi surga dan neraka terletak di jalan sama. Jadi terserah kakak-kakak inilah mau ambil jalan yang mana. Ada semuanya. Hari ini mau makan misalnya, pokoknya saya harus makan halal di sana. Coba aja berapa lama kuat ditinggal di kota yang nggak ada toko Turkinya. Aduh, ini ayam boleh nggak ya kalau dia nggak ada tulisan halalnya? Makan nggak makan. Makan kali sehari nggak sengaja. Lama-lama kebiasa. Boleh nggak ya dicampur sama apa namanya? Ada wine-nya di sini, ada red wine esih gitu. Jadi ada apa namanya? Asam, tapi dia asamnya itu dari wine gitu. Boleh nggak ya? Oh, berdasarkan ustadz yang ini, wine itu kalau dimasak dia hilang. Ayo, pokoknya makan nggak makan. Masalahnya makanannya cuma itu doang, ya. Dari pagi udah nggak makan kegiatan. Itu aja makanan. Makan nggak tuh? Nah, mikir dah tuh. Nah, itu nggak tahu dah gimana deh. Itu masing-masing diputuskan dengan dalilnya masing-masing, ya saya nggak ini. Tapi kurang lebih itu juga memberikan pendewasaan. Kita mau bikin masjid, siap. Pokoknya kita bikin masjid. Gitu. Tapi kita jangan sama golongan yang sana nih. Jangan golongan ntar akidah anak saya tersandra gara-gara ini dia. Kapan jadinya nih masjid kalau kayak gini caranya? Tapi itu masing-masing terlepas dari itu. Tapi warna-warna itu juga ada di sana. Walaupun komunitas kita, Muslim kita di sana ada, gitu, itu cukupnya Ustadz An nanti bisa tambah-tambahin lah kayak gimana ininya. Mirip-mirip kayak di sini, cuma versinya lebih kecil aja. Gitu. Jadi apakah bagus di sana?
Saya nggak bisa jawab. Resiko ditanggung penonton sendiri lah pokoknya. Gitu. Cuma kalau saya menurut saya itu worth it, ya diinikan baik-baik lah persiapannya. Mungkin itu ya. Ya, mungkin karena kita sering juga mungkin untuk kali ini kita tutup, dan mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan lebih lanjut bisa langsung hubungi kami atau gimana? Iya, nanti bisa ngobrol di situ atau ada yang mau? Iya. Menarik sekali pertanyaan dari Putra, dosen dari ya. Sebetulnya di Jerman itu betul kata Bang Erwin tadi, surga dan neraka itu ada di jalan yang sama. Tapi kalau kita konsen ke studi Islam, justru di sana betul-betul kita akan temukan definisi ilmiah dari studi Islam itu sendiri. Dan sejak dulu orang Jerman itu selalu ingin tahu budaya orang, ya, termasuk agama, karena bagi mereka agama itu adalah produk budaya. Makanya mereka tertarik untuk studi, sama seperti yang dilakukan oleh Rusia ketika mau menginvasi Afghanistan dulu, dia pelajari dulu tentang budayanya, termasuk ketika dulu mereka saling sikut-sikutan dengan Ottoman, Jerman merasa perlu untuk belajar tentang budaya Ottoman termasuk Islam. Makanya saat ini dari seluruh perpustakaan dunia yang pernah saya kunjungi yang koleksi Turas itu maksudnya buku-buku klasik milik umat Islam itu paling banyak disimpan justru di State Bibliothek di Jerman. Kurang lebih ada 41.000 naskah kuno. Dan itu diteliti. Yang menelitinya ya bukan orang kita saja, ada orang Yahudi. Makanya kalau saya pagi itu di perpustakaan itu udah ada orang Yahudi. Ada yang nggak pakai jilbab, tapi membaca naskah-naskah kuno dalam. Artinya secara pendekatan ilmiah, itu Islam dipelajari dengan pendekatan itu. Walaupun warnanya tuh paling banyak warna Mu'tazilah ya, tapi setidaknya kita bisa simpulkan perhatian terhadap studi-studi agama itu ada. Tapi bagi mereka agama itu sebagai pengetahuan saja. Jadi walaupun mereka menelitinya, mereka mungkin untuk selamat ketika harus berkomunikasi dengan orang lain, ya dia berkomunikasi, ini agamanya Islam, dia meyakini ini dan itu sudah cukup bagi dia. Itu sudah semacam satu hasanah keilmuan lah bagi dia. Tapi untuk sampai pada tahap meyakini, belum bisa meyakini itu sebagai agama. Jadi agama itu betul-betul dipelajari dengan detail oleh orang-orang Jerman, walaupun mereka bukan Islam ya. Sekarang sudah ada buka fakultas, perguruan tinggi yang khusus untuk umat Islam, dan mungkin juga karena banyak sekali permintaan, akhirnya mereka juga buka studi untuk hal-hal yang sifatnya Islam. Ya, perkembangan umat Islam di sana kan cukup pesat. Berkali itu terima loh mau 2 juta ya orang-orang dari Timur Tengah, dari negara-negara konflik. Dan otomatis kan mereka rata-rata orang Islam dan butuh belajar tentang Islam. Ada beberapa tempat, ya teman saya dari Lombok itu, yang studinya di Frankfurt, ya juga ambil tentang Islam. Ya, dari lulusan Al-Azhar, alumni Al-Azhar itu belajar di sana. Nanti kita tunggu berikutnya alumni Madinah belajar di Jerman. Dan sebetulnya ya al-ilmu lil ilmi, ya mungkin Pak Abdurrahman dari Saputra tahu ya, al-ilmu lil ilmi. Itu prinsipnya orang Jerman. Ya ilmu ya untuk ilmu. Ilmu ya untuk ilmu, artinya tidak harus meyakini kan apa yang diilmui. Ya kira-kira seperti itu. Sekedar tambahan. Kalau soal keterikatan sejarah itu cukup lama. Kita sejak dari abad ke-15, 14 itu sudah punya ikatan dengan negara-negara Jerman. Termasuk negara-negara yang ada di Skandinavia sana. Di zaman Abbasi, beberapa koin Abbasi itu ditemukan malah seperti di daerah Estonia, kemudian di daerah Denmark, dan seterusnya. Koin-koin dari dinasti Abbasi itu ditemukan di sana. Ada ikatan sejarah sih sebenarnya. Karena dulu kita kan pernah di Andalus selama 800 tahun, otomatis memberikan pengaruh terhadap geliat ilmu pengetahuan di sana, baik di bidang keagamaan ataupun sains. Cukup banyak sih, dan
ada satu daerah itu dekat dari selatan Jerman ya, Singgalan di Swiss, tapi ya masih negara berbahasa Jerman. Itu pernah menjadi basis pertahanan Ottoman Turki loh ketika mereka menaklukkan Vino. Ya, panjang sejarahnya, tapi saya kira itu cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit. Aku tadi terusik sama ininya Ustadz. Ilmu adalah untuk ilmu. Nah ini aku ada pengalaman yang menarik. Aku geser di sini. Ustadz. Gimana nih? Nah, siapakah ini? Profesor Dr. Eckhard Schulz. Ini orang Jerman. Jerman tok-tok. Jerman nggak ada ininya. Ya, dia belajarin apa? Nih, Profesor dari Al-Arabiya Institute. Ini dia bikin aplikasi untuk sertifikasi bahasa Arab internasional. Jadi kalau misalnya cuma hanya 14 yang bisa memberikan sertifikasi. Salah satunya ini si Ujang ini nih. Ujang nih. Bapaknya gendut Jerman tok-tok. Kalau ngomong, tartilnya luar biasa. Ini apa kol-kolan semuanya bener. Apal Quran. Kurangnya cuma satu. Dia nggak dapat aja ininya. Dia nggak, bukan Islam. Ini yang ujian ya, ratusan, bener ratusan. Dia bisa lihat waktu pernah dibukain back-end-nya, back-end aplikasi, diklik, oh di Indonesia banyak juga ya, daerah Lombok, daerah Jogja, daerah ini. Bahkan agen rahasia yang IP-nya diacak deh, ujian, tung. Ada tuh lihat nih, agen rahasia ditunjukin sama dia. Dia mental-mental ininya. Nah dia nih, si Schultz ini, bener, itu ilmu, dia belajar, dia ngomong juga, iya ya, aneh juga ya buat saya hafal Quran, tapi buat saya nggak ambil Islam sebagai agama saya. Dia ngomong gitu depan kita. Ini si Profesor Schultz. Dia dulu Übersetzer apa? Übersetzer, Dolmetscher, penerjemahnya Muammar Gaddafi. Dia tahu tuh Muammar Gaddafi kalau datang itu dengan pasukan wanitanya gelar tenda, nggak pernah pakai hotel segala. Dia nih masuk keluar tenda, ini orang ini Arjul. Dia dapat penghargaan dari salah satu pangeran Arab, satu-satunya yang nggak agama Islam, dan itu dikasih apa yang namanya? Aku nggak tahu. Hiasan dari kiswah, dihias namanya dia satu-satunya yang nggak Islam. Dari sekian ribu orang diundang, dia nggak Islam, dia dapat. Nih Profesor Eckhard Schulz. Udah nggak kepikir lagi nih, kok bisa ya? Ya itu, karena dia belajar ilmu, ya udah buat ilmu dia aja, buat tahu-tahuan. Gitu. Nih, kalau mau tahu, ini orang masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau misalkan antum mau belajar ke sana, yang mungkin nggak cuma belajar ilmu itunya, tapi banyak hal-hal yang, wah kok bisa ya, kok gini ya, kok gitu ya, banyak hal-hal yang di luar nalar kita dan ada tuh di sana. Mungkin itu terakhir tambahan dari aku, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, cukup pengalaman untuk kali. Mungkin cukup sekian untuk workshop kali ini. Dan kurang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kaja. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, dengan berakhirnya diskusi ringan, mohon maaf, bukan diskusi ringan, tapi diskusi berat kita pada malam hari ini, maka berakhir pula kegiatan workshop informatif dengan tema kupas tuntas peluang studi di Jerman. Kita bisa berikan aplaus untuk kegiatan kita malam hari ini. Oke, sebelum kita selesai, mungkin kita bisa ada sesi foto bersama dulu teman-teman sekalian ya, untuk mengabadikan momen pada malam hari ini. Jadi mungkin bisa dibagi dua sesi ya? Atau sekalian? Mau dua sesi saja? Sekalian saja? Oke, jadi mungkin teman-teman bisa minta partisipasinya untuk bisa maju ke depan. Nanti ada tim media yang bakalan mengabadikan momen. Teman-teman anak RLG, silakan bisa gabung. Teman-teman yang lain juga silakan. Kak.